Keliru jenengan pun amit sewu saged nerawang wis bangga dikir rasa-rasen. Keliru jenengan wis dititipi Allah rahmat ngeten koyo ngeten, bisa melihat makhluk gaib, bisa ngobati orang, bisa apapun. Terus jenengan merasa bangga cukup. Niku bukan tujuan. Bukan tujuan. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ja'indallah innal musiina qad ja'u. Entah itu presiden, entah itu apapun peranan kita tidak akan bisa lari dengan yang namanya kematian. Bahkan seorang nabi pun, Nabi Muhammad, makhluk yang paling dekat dengan Allah, tidak bisa lari dengan kematian. Bahkan Nabi Isa pun kelak juga akan mati. Sama. Jadi ketika manusia ini akan menghadapi kematian, akan berjalan 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, dan 1 hari. Kurang 100 hari manusia itu dimatikan oleh Allah, maka daun di Lauh Mahfuz telah jatuh. Daun itu jatuh, diambil oleh malaikat Israel. Di situ tertuliskan nama kita, nama orang yang mau mati itu. Maka selama itu juga malaikat Israel membuntuti dia kemanapun, sampai masuk ke 40 hari. Mungkin bagi orang awam 100 hari mau meninggal itu tidak akan merasakan apapun. Tapi bagi orang yang alim, orang yang muslim, orang yang tekun dalam beribadah, orang 100 hari itu akan merasakan suatu tanda-tanda dari Allah. Apa itu tanda-tandanya kurang 100 hari meninggal? Yang pertama, jantung selalu berdebar. Berdebar dalam artian tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba merasa seperti ketakutan. Tapi datangnya tidak setiap hari. Datangnya mungkin seminggu 2 kali. Apabila panjenengan merasakan seperti itu, waspada, saudara. Tandanya kurang 100 hari meninggal. Kurang 40 hari. Kurang 40 hari meninggal. Maka bagi manusia biasa, manusia yang tidak dekat kepada Allah, nggak pernah ibadah, dia akan biasa-biasa saja. Nggak akan merasakan firasat apa tak apa, nggak akan. Tapi ketika orang yang mau meninggal itu tadi orang yang beribadah, orang yang melakukan ibadah kepada Allah, maka akan diberikan firasat. Berupa apa? Di dadanya terasa dingin seperti es. Jadi jenengan pun dodoi sama sering adem, kayak ada telapak tangan sing ngeten iki. Sebetulnya tangan malaikat Israel menyentuh zatullah yang ada di jantungnya panjenengan. Dan apabila orang itu muslim, maka tidak akan merasakan ketakutan. Tenang. Masuk ke 7 hari, biasanya akan diberikan sakit yang tiba-tiba parah.
Tapi ada juga yang tidak diberikan sakit. Ketika 7 hari mau meninggal, maka disitulah manusia itu pandangannya akan terbagi menjadi 2, yaitu pandangan dunia dan pandangan rohaniah atau pandangan akhirat. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena pandangannya sudah double antara mandang dunia dan mandang akhirat. Kalau kita nangkepnya ngelantur, biasanya tiang lek kajeng meninggal itu ngelantur. Tapi kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah baik, maka sebelum meninggal, orang yang akan meninggal ini didatangkan oleh Allah dengan orang yang baik untuk menuntun saat akan meninggal dunia. Ya ini mohon maaf untuk apa ya, bukannya apa, ini nyata dan ini tanpa dibuat-buat. Wallahu alam. Saya sendiri juga nggak tahu. Saya mengalami itu sudah berkali-kali, dan yang baru-baru ini 2 orang. Yang pertama almarhum bapaknya Putri ya Bu ya, yang selalu mencari saya. Dan yang terakhir Pak Idam, waktu mencium tangan saya, beliau bilang gimana Mbak Stella? Kamu dengerin apa kamu dengerin apa katanya Mas Udin, nanti Mas Udin ajarin kamu. Saya kan bilang cara doanya gimana supaya doanya kita tuh bisa diterima sama dia gitu loh, hadiahnya tuh bisa besar. Terus dia bilang kamu tanyain Mas Udin, soalnya waktu Mas Udin yang datang terakhir kali tuh saya kan cium tangannya. Terus saya bilang iya, saya lihat kan saya juga kaget toh, soalnya Mas Udin itu bukan Mas Udin dia bilang gitu. Mas Udin tuh orang lain pakai baju jubah putih gitu, ngomong gitu. Makanya satu cium tangannya. Terus saya kan bilang kenapa kamu nggak ngomong ke saya? Dia bilang kalau saya ngomong nanti takutnya kamu nggak percaya. Dia bilang begitu. Jadi orang kalau mau meninggal itu melihat orang ini bukan wajahnya, rohaninya yang dilihat. Roh podo roh. Dados tiang orang ini nggak penting. Casing kita seperti apa nggak penting. Entah casing kita itu bajingan, casing kita itu pelacur, casing kita apapun itu nggak penting. Yang paling penting apa? Rohani kita. Terserah orang memfitnah kita apa, terserah orang mau menghina kita seperti apa, menjatuhkan kita seperti apa. Kadang kita menolong orang disalahartikan seperti apa, terserah. Yang penting satu pedomani, saat jenengan bantu orang, niatkan ibadah karena Allah. Nanti hasilnya seperti apa, entah panjenengan difitnah, melakukan hal yang kurang baik, hal yang kurang ini, kurang itu, yang menilai bukan kita, yang menilai itu adalah Allah. Dan orang kalau mau meninggal, niku yang tahu, niku yang dilihat adalah rohaninya, bukan jasadnya. Makanya saya selalu mewanti-wanti kepada jenengan, jangan sibuk mempercantik diri dohir, jangan sibuk mempertampan diri dohir, sembunyikan. Ini saya tanpa membuat-buat, hak Allah lillahi ta'ala. Mbak Stella ini juga mohon maaf, beliau orang Nasrani Mbak ya, Nasrani. Tapi ketika panjenengan rohaninya sudah seperti itu,
Jenengan jangan merasa bangga. Wah, rohaniku wis ganteng gawe jubah raiku murup. Terus jenengan bangga, keliru. Tetap nglakoni, tetap ibadah. Karena tujuan kita bukan seperti itu. Tujuan kita niki kepingin cedek kali Gusti Allah, kepingin dadi Abdullah. Abdullah niku hambai Allah sing sampai mati. Keliru jenengan, lek jenengan pun amit sewu saged nerawang wis bangga, dikir rasa-rasen. Keliru jenengan lek wis dititipi Allah rahmat ngeten koyo ngeten, bisa melihat makhluk gaib, bisa ngobati orang, bisa apapun. Terus jenengan merasa bangga cukup. Niku bukan tujuan. Bukan tujuan. Raga ini kelak akan mati dipakan oleh cacing. Tapi rohani kita itu yang patut kita percantik dan pertampan.